Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rahmandinia, saya dari kelas 12 MIPA 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi sejarah mengenai masa reformasi. Teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kata reformasi, tapi apakah teman-teman tahu apa itu reformasi? Reformasi adalah suatu proses perubahan besar dan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertujuan untuk memperbaiki sistem pemerintahan politik, ekonomi, hukum, dan sosial setelah kegagalan sistem Orde Baru. Masa reformasi di Indonesia dimulai pada tahun 1998, ditandai dengan berakhirnya pemerintahan Presiden Soekarno. Reformasi di Indonesia terjadi karena sistem pemerintahan Orde Baru sudah tidak mampu lagi mengatasi berbagai masalah bangsa. Pada akhir tahun 1997, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang sangat parah. Nilai rupiah jatuh, harga kebutuhan pokok melonjak. Banyak perusahaan tutup dan angka pengangguran meningkat. Kondisi ini membuat rakyat semakin menderita dan kehilangan kepercayaan kepada pemerintah. Selain itu, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN sudah merajalela di kalangan pejabat pemerintah. Kekuasaan dan kekayaan hanya berputar di kelompok tertentu, terutama orang-orang yang dekat dengan penguasa. Hal ini menimbulkan ketidakadilan sosial dan memperlebar kesenjangan antara rakyat kaya dan miskin. Tokoh-tokoh yang terlibat pada masa reformasi. Yang pertama ada Soeharto. Soeharto adalah Presiden Indonesia pada Orde Baru. Ia memerintah selama kurang lebih 32 tahun. Pada masa kepemimpinannya, terjadi banyak masalah seperti krisis ekonomi, praktik KKN, pemerintahan yang otoriter, serta pelanggaran HAM. Tekanan dari mahasiswa dan masyarakat akhirnya membuat Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Lalu yang kedua ada B.J. Habibie. B.J. Habibie adalah wakil presiden yang kemudian menjadi presiden setelah Soeharto mundur. Ia berperan penting dalam awal reformasi dengan membuka kebebasan pers, membebaskan tahanan politik, menyelenggarakan pemilu 1999 dan memulai perubahan menuju sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Lalu yang ketiga ada mahasiswa. Mahasiswa menjadi motor utama gerakan reformasi. Mereka melakukan demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah untuk menuntut penghapusan KKN, penegakan demokratis, dan mundurnya Soeharto. Aksi mahasiswa mendorong perubahan besar dalam sistem politik Indonesia. Lalu yang keempat ada Amin Rais. Amin Rais merupakan tokoh reformasi dari tokoh politik yang vokal mengkritik pemerintah Orde Baru. Ia aktif menyuarakan tuntutan reformasi dan kemudian menjadi ketua MPR setelah era reformasi dimulai. Lalu yang kelima ada Megawati Soekarno Putri. Megawati adalah tokoh oposisi pada masa Orde Baru. Ia memimpin PDI Perjuangan dan menjadi simbol perlawanan terhadap pemerintahan yang otoriter. Pada era reformasi, Megawati kemudian terpilih menjadi Presiden Indonesia. Lalu yang keenam ada Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Gus Dur adalah tokoh masyarakat dan tokoh demokrasi. Ia mendukung kebebasan berpendapat dan pluralisme pada masa reformasi. Gus Dur terpilih menjadi Presiden keempat Indonesia. Lalu yang ketujuh ada aparat keamanan atau TNI dan Polri. Aparat keamanan juga terlibat dalam peristiwa reformasi, terutama dalam penanganan demonstrasi. Peran TNI dan Polri menjadi sorotan karena adanya tuntutan reformasi di bidang militer, termasuk pemisahan TNI dan Polri. Itulah penjelasan singkat saya tentang masa reformasi. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.